Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Desi dengan NPM CF2311110071. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai praktik logistik hijau yang menjadi keharusan dalam pengembangan e-logistik modern, bukan sekedar kewajiban lingkungan. Praktik green logistik kini telah berkembang menjadi lebih dari sekedar tren atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, melainkan menjadi landasan strategis dalam sistem e-logistik yang kontemporer dalam situasi persaingan global yang sangat ketat. Efektivitas sumber daya menjadi elemen yang penting untuk memastikan keberlangsungan dalam sebuah bisnis. Di era digital, transaksi e-commerce telah mendorong peningkatan frekuensi pengiriman, penggunaan kendaraan logistik, serta aktivitas pergudangan yang lebih padat. Kondisi ini menyebabkan sektor logistik menjadi salah satu kontributor signifikan terhadap emisi karbon, khususnya dari transportasi darat dan konsumsi energi di warehouse. Dalam konteks ini, green logistik tidak lagi dipahami sebagai kewajiban moral terhadap lingkungan semata, melainkan sebagai respons strategis atas dampak eksternal negatif yang muncul akibat ekspansi e-logistik yang masif dan tidak terkendali. Strategi utama pada green logistik dalam e-logistik modern dapat diwujudkan melalui aspek transportasi. Perusahaan mulai mengoptimalkan rute distribusi berbasis teknologi digital, melakukan konsolidasi muatan, memanfaatkan moda transportasi yang lebih efisien seperti kereta api dan kapal laut, serta mulai mengadopsi kendaraan rendah emisi untuk distribusi jarak pendek. Di sisi pergudangan, konsep green warehouse diterapkan melalui efisiensi energi, penggunaan sistem pencahayaan hemat listrik, memanfaatkan energi terbarukan, serta otomasi berbasis data untuk menekankan pemborosan sumber daya. Sementara itu, reverse logistik menekan penggunaan material ramah lingkungan, desain kemasan yang lebih efisien, dan pengurangan limbah kemasan. Strategi ini dilengkapi dengan reverse logistik, yaitu pengelolaan arus balik barang, kemasan, atau produk rusak agar dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau diperbaiki sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan dari sudut pandang finansial dan daya saing, green logistik justru memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan logistik. Efisiensi energi, penghematan bahan bakar, dan optimalisasi proses distribusi secara langsung yang dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, perusahaan yang menerapkan praktik logistik hijau ini cenderung lebih adaptif terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat, serta lebih dipercaya oleh mitra bisnis dan konsumen. Dalam jangka panjang, reputasi sebagai perusahaan logistik berkelanjutan menjadi aset strategis yang meningkatkan daya saing, menarik investor, dan memperluas pasar, terutama dalam ekosistem perdagangan global yang semakin menekan aspek keberlanjutan. Contohnya perusahaan Goto, Gojek, dan Tokopedia yang memiliki komitmen 3 zeros, yaitu zero emissions, zero waste, zero barriers pada tahun 2023, termasuk transisi massal ke motor listrik bagi mitra pengemudi yaitu Gojek. Menurut Sarkis dan kawan-kawan, para ahli manajemen rantai pasok menyatakan bahwa keberlanjutan bukan lagi tentang melakukan lebih sedikit kerusakan, tetapi tentang menciptakan nilai jangka panjang yang menyatukan aspek profit manusia dan bumi secara bersamaan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa logistik hijau bukan lagi pilihan hijau yang terpisah, melainkan standar baru dalam manajemen rantai pasok untuk memastikan perusahaan tetap relevan, efisien, dan memiliki daya tahan di pasar global yang semakin sensitif terhadap isu lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.